Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kembali kita akan ngebahas tentang salah satu proyek super prioritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu solusi terbaik penanganan banjir di Jakarta teman-teman, yaitu proyek 942. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan kembali kita akan ngebahas ruang limpah sungai di Lebak Bulus. Dan kondisinya saat ini sangat bagus sekali teman-teman, sudah hampir selesai. Dan ini video yang kedua ya. Di video sebelumnya tuh kita sempat jalan-jalan melihat warga yang lagi mancing di ruang limpah sungai Lebak Bulus ini, dan katanya lumayan ikannya, cukup banyak. Dan yuk langsung aja kita take off teman-teman. Bismillah. Oke, gue bakal ngejelasin dari sini ya, jadi kalian ada gambaran sedikit. Oke teman-teman, di depan kalian ini, di tempat di atas warga ini, ataupun tempat yang warga sambil lihat-lihat ya, lihat-lihat bunga mungkin itu, ataupun lihat tanah tanah liat ya, ataupun galian. Dan di depan kalian ini adalah IPAL ya teman-teman, ataupun instalasi pengelolaan air limbah. Jadi air limbah di sekitaran Lebak Bulus ini ataupun ruang limpah sungai ini dikelola dengan baik ya, sehingga menjadi air yang lebih bermanfaat pastinya. Dan di sisi sini adalah ruang SCADA mungkin ya, ataupun rumah panel untuk mengetahui ataupun mengontrol debit air yang mengalir di ruang limpah sungai ini. Dan ruang limpah sungai di Lebak Bulus ini teman-teman sedikit berbeda daripada ruang limpah sungai di Brigif Jagakarsa. Kalau Brigif Jagakarsa itu air kali Krukut, dia itu langsung masuk ke ruang limpah sungai Jagakarsa ya, Brigif Jagakarsa, langsung mengalir di ruang limpah sungai tersebut. Tapi kalau yang di sini, ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi ruang limpah sungai Lebak Bulus ini digunakan apabila kali Grogol itu meluap dan melebihi ambang batas, maka ruang limpah sungai di Lebak Bulus ini akan dibuka. Nanti kita akan ke sana melihat spillway-nya. Dan di sekitar kalian ini adalah gorong-gorong ya, gorong-gorong di rumah warga. Jadi gorong-gorong sekitar sini teman-teman, dia tidak langsung masuk ke ruang limpah sungai Lebak Bulus ini, tetapi dia akan mengalir terbuang ke Kali Grogol teman-teman. Oke, kita langsung jalan-jalan aja melihat kondisinya. Nah ini dia teman-teman yang gue maksud tadi. Jadi air warga itu dibuangnya itu langsung ke Kali Grogol teman-teman, ke sini. Dan ketika luapan air berlebih ya, itu maka spillway-nya yang di sini, yang ini, maka akan dibuka sehingga untuk mereduksi ataupun memutus aliran air di Kali Grogol ya, agar air yang masuk ke pertengahan perkotaan Jakarta semakin berkurang ya. Dan jembatan ini yang ke sini nih teman-teman, ini Lebak Bulus 3. Dia masuk ke sini ke rumah warga. Oke, kita menelusuri kalinya dulu ya sebelum kita masuk ke tengah. Ada yang nangis. Yes, ini dia aliran Kali Grogol ya teman-teman. Di Jakarta itu teman-teman ada 13 das daerah aliran sungai yang cukup banyak ya menurut gua.
cukup banyak sehingga harus penanganannya itu super ekstra ya. Jadi harus dipikirkan ini aliran airnya ini yang mengalir jangan sampai menjadi musibah ya pastinya. Dan ini salah satu bukti ya pemerintah kita hadir dan serius dalam penanganan air di Jakarta. Dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air ya, SDA kita DKI Jakarta sangat baik dalam mengelola aliran air di Jakarta, teman-teman. Itu terbukti dengan semakin berkurangnya titik-titik banjir di Jakarta ya. Seperti lapisan di video ini yang sumbernya cukup jelas ya, dari BMKG, dari Bappenas, dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menunjukkan setiap tahunnya itu penanganan banjir di Jakarta terus membaik ya. Dan di bawah ini Video link signal rumah is terakhir weak. kita ya di dunia, yaitu kuburan. Apa yang bisa kita bawa ya di hadapan Sang Khalik. Semoga kita menjadi salah satu yang mendapatkan rahmatnya di hari penghakiman nanti ya, amin. Dan tentunya untuk mendapatkan rahmat itu tidak bisa begitu saja ya, tetapi bagaimana kita menjalankan perintah-perintahnya yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul ya. Ini dia teman-teman, kondisinya sangat baik sekali ya. Dan di sini kemarin adalah merupakan masjid ya, masjid. Terus karena terkena proyek Ruang Limpah Sungai ini, maka masjid tersebut dipindahkan ke tempat ini teman-teman. Dan sangat bagus sekali ya masjidnya. Yes, ini dia. Salading, ini dia. Kita ke sana dulu melihat masjidnya. Ini dia teman-teman masjidnya. Kalau nggak salah di sini nih ada jalur treknya teman-teman. Ntar kita terbang rendah ya. Yes, itu dia. Warga sedang menikmati ya suasana di Ruang Limpah Sungai ini. Ada bocah-bocah juga lagi bermain ya sama teman-temannya. Oh, belum tersambung ya teman-teman ya, masih dilakukan finishingnya. Oke, di sisi kanannya ini ada geosel yang hitam-hitam, ini namanya geosel teman-teman. Geosel ini fungsinya sama, dinding penahan tanah juga, tapi ini khusus untuk tanaman. Oke, di sini juga ada spillway ya teman-teman. Kalau kita lihat ada pintu airnya juga. Oh, tunggu dulu, ini kan bagian dari Ruang Limpah Sungai. Terus apakah di sini sisi belakangnya ini ada spillway juga? Harusnya sih ada ya.
Oh iya, ini mungkin ya yang lagi dibangun ya teman-teman. Iya, ini juga lagi dibangun spillway-nya. Sedang dibangun juga. Jadi dibuangnya di sisi barat. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Update terkini pembangunan ruang limpah Sungai Lebak Bulus ya, yang dimana progresnya sangat baik sekali. Dan ini sepertinya sebulan 2 bulan lagi akan bisa digunakan ya. Dan saat ini sangat banyak sekali teman-teman proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah dalam penanggulangan banjir di Jakarta ya, yang selama ini air itu menjadi momok menakutkan bagi warga DKI Jakarta karena ya itu lagi banjir. Dan saat ini sangat banyak proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah yang sedang digarap ya, seperti proyek bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa mereduksi sekitar 30%, terus ada sodetan Kali Ciliwung juga yang bisa mereduksi sekitar 10%. Terus proyek 942 milik Pemprov DKI Jakarta yang bisa mereduksi mungkin sekitaran 10-20% ya, karena banyak sekali waduk yang saat ini dibangun. Dan masih banyak lagi ya, seperti ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini sangat banyak sekali. Semoga dengan semuanya selesainya proyek-proyek tersebut, banjir di Jakarta mudah-mudahan sudah tidak ada lagi, dan air di Jakarta bukan menjadi momok yang menakutkan lagi, tetapi menjadi air baku bagi warga DKI Jakarta. Karena penurunan di Jakarta itu teman-temannya, penurunan tanahnya itu sangat mengkhawatirkan ya, 10-15 cm penurunannya menurut para ahli ya. Dan itu nggak bisa dipungkiri, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah yang berlebih yang mengakibatkan kekosongan di dalam perut bumi pastinya ya, karena isi-isinya diambil terus. Jadi yuk kita dukung proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah, salah satunya penanganan banjir di Jakarta ya. Gue tinggal di Jakarta, makanya gue bahasnya di Jakarta aja. Belum ada sponsor untuk keluar Jawa teman-teman. Itu aja, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu dalam membangun negeri ini. Dan terima kasih juga untuk para mantan pemimpin negeri ini yang sudah memikirkan sebaik mungkin pembangunan di setiap daerahnya ataupun di negara ini. Karena adanya pembangunan saat ini pun itu karena ada jasa-jasa para mantan pejabat negeri ini pastinya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah ataupun menjadi amal jariah ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti. Amin. Dan gue minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.